Perubahan fisiologis ibu hamil pada sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan merupakan organ yang paling luas. Sistem integumen ini berupa kulit seluruh tubuh manusia, kuku, dan rambut. Terdapat sejumlah faktor yang berperan menyebabkan perubahan normal pada kulit. Faktor-faktor tersebut mencakup produksi hormon fetoplasenta atau perubahan bersihan yang dapat menyebabkan peningkatan ketersediaan estrogen, progesteron, dan berbagai androgen dalam plasma. Perubahan sistem integumen yang terjadi berupa perubahan aliran darah ke kulit, perubahan dinding abdomen, striae gravidarum, linea nigra, pigmentasi, nefus, rambut, perubahan kuku, dan perubahan vaskuler kulit. Yang pertama, aliran darah ke kulit. Meningkatnya aliran darah ke kulit selama kehamilan berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan panas yang terbentuk karena meningkatnya metabolisme. Wanita akan lebih kepanasan selama hamil, kondisi yang mungkin berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh yang diinduksi progesteron dan peningkatan BMR. Yang kedua, dinding abdomen. Striae gravidarum atau stretch mark adalah lesi linear yang sering muncul selama kehamilan dan sering dijumpai pada abdomen dan payudara. Lesi ini paling tidak berkaitan secara parsial dengan peregangan, tetapi terdapat faktor lain. Secara histologis, lesi-lesi ini memperlihatkan penurunan dan reorganisasi anyaman serat elatin DEM pada wanita multipara. Selain stria kemerahan akibat kehamilan yang sedang dikandung, sering tampak garis-garis putih keperakan berkilap yang mencerminkan sicatriks dari stria lama. Stria yang terlihat di bagian bawah abdomen muncul pada 50-90% wanita hamil pada pertengahan kedua kehamilan, dapat disebabkan oleh adrenokortikosteroid. Stria menunjukkan pemisahan jaringan ikat di bawah kulit. Garis yang sering cekung ke dalam kulit ini cenderung terjadi di daerah dengan peregangan maksimal seperti abdomen, paha, dan payudara. Linea nigra merupakan garis terpigmentasi dari simfisis pubis sampai ke umbilikus di garis tengah. Garis ini dikenal sebagai linea alba sebelum pigmentasinya yang diinduksi hormon. Pada primigravida, pemanjangan linea nigra dimulai pada bulan ketiga, berjalan sering dengan pertambahan tinggi fundus. Pada multigravida, seluruh garis dapat muncul lebih awal dari bulan ketiga. Tidak semua wanita hamil mendapatkan linea nigra, dan beberapa wanita mungkin menyadari pertumbuhan rambut-rambut di sepanjang garis dengan atau tanpa pigmentasi kulit. Pada ibu hamil, terjadi pembesaran uterus. Hal ini menyebabkan otot dinding uterus tidak dapat menahan tegangan yang mengenainya. Akibatnya, otot rektus terpisah di garis tengah, menciptakan suatu diastesis rekti dengan derajat bervariasi. Yang ketiga, pigmentasi. Hampir 90% wanita mengalami perubahan pigmentasi kulit selama kehamilan. Hal ini akibat pengendapan melamin di makrofag dermis dan epidermis. Penyebab pasti belum diketahui, tetapi peningkatan kadar MSH serum diduga sebagai penyebabnya. Estrogen berperan dalam melanogenesis dan mungkin menjadi faktor pemicu. Melanosit juga berespon secara langsung terhadap kortikotropin relaksin hormon. Hiperpigmentasi mulai tampak sejak awal kehamilan dan lebih mencolok di bagian yang secara alami lebih gelap, seperti areola, perineum, dan umbilikus. Di daerah-daerah yang rentan mengalami gesekan, misalnya ketiak dan paha bagian dalam, juga dapat menjadi lebih gelap.
Wajah kloasma atau melasma atau biasa disebut mass of pregnancy merupakan bercak hiperpigmentasi kecoklatan di kulit pipi, hidung, dan dahi, terutama pada wanita hamil berkulit gelap. Kloasma tampak pada 50-70% wanita hamil mulai pada minggu ke-16 dan meningkat sampai aterem. Yang keempat, nefus. Nefus merupakan bercak berwarna yang terdapat di atas permukaan kulit. Hanya 6% dari 129 nefus berubah garis tengahnya selama kehamilan. 3% membesar 1 mm dan 3% mengecil 1 mm. Yang kelima, rambut. Selama kehamilan, anagen fase rambut tumbuh meningkat relatif terhadap kolagen fase rambut beristirahat. Estrogen memperlama anagen, dan anagen menyebabkan pembesaran folikel di daerah responsif, misalnya wajah. Ketika efek-efek ini mereda pasca partum, maka terjadilah kerontokan rambut. Yang keenam, perubahan kuku. Pertumbuhan kuku mungkin lebih cepat. Kuku jari tangan menjadi lunak dan rapuh. Pada orang berkulit gelap, kadang terbentuk garis-garis pigmen coklat di sepanjang kuku. Perubahan vaskuler. Peningkatan aliran darah ke kulit disebabkan oleh penurunan mencolok resistensi vaskuler perifer. Kehamilan melalui estrogen memicu perubahan-perubahan pembuluh darah halus yang sangat melebar di dermis superficial. Angioma yang disebut vascular spider ini bermanifestasi sebagai tonjolan-tonjolan kecil merah berbentuk bintang atau bercabang dan berdenyut di akhir areola, biasanya di wajah, leher, dada atas, dan lengan, disertai jari-jari menjular keluar dari bagian tengah lesi. Hal ini terjadi karena peningkatan kadar estrogen. Keadaan ini sering disebut sebagai nefus angioma atau telangiektasia.